Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu, jumpa lagi bersama dengan One Edu Channel. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang usaha pada gerak rotasi. Tapi, ada baiknya sebelum kita lanjutkan untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Pengertian dari usaha. Pada materi kelas 10, kita belajar tentang usaha pada gerak translasi. Usaha pada gerak translasi artinya adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda, sehingga menghasilkan perpindahan. Usaha pada gerak translasi dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan F dikali S. Sedangkan usaha pada gerak rotasi adalah usaha yang diberikan oleh suatu gaya untuk memutar suatu benda. Kita ulang lagi, usaha pada gerak rotasi adalah usaha yang diberikan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda dalam arah gerak rotasi. Pada gerak rotasi, besarnya dapat kita konversi. Di sini gerak translasi terdiri dari F dan S, sedangkan untuk rotasi ada pengkonversi dari F kita ganti menjadi momen gaya atau torsi, dan jarak atau perpindahan pada gerak translasi dengan simbolnya S, kemudian pada gerak rotasi dengan simbol yaitu theta. Sehingga usaha pada gerak rotasi dapat kita rumuskan dengan persamaan W sama dengan tau dikali theta. Kita ulang lagi, usaha pada gerak rotasi adalah W sama dengan torsi dikalikan dengan posisi sudut. Oke, agar lebih jelasnya kita uraikan usaha pada gerak rotasi. Usaha pada gerak rotasi atau gerak melingkar artinya adalah perpindahan energi melalui momen gaya atau torsi, sehingga benda bergerak rotasi dengan perpindahan sudutnya. Jadi akibat adanya gaya, kemudian suatu benda melakukan gerakan rotasi, sehingga menghasilkan perpindahan sudut yang disebut dengan theta. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dapat kita rumuskan dengan W sama dengan torsi dikalikan dengan theta, atau torsi dikalikan dengan posisi sudutnya. Nah, momen gaya berhubungan dengan besarnya, yaitu torsi sama dengan F dikali R, atau torsi sama dengan inersia dikali alfa. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti tinggal dilihat pada link di bawah video ini. Sedangkan untuk theta atau posisi sudutnya akan berhubungan dengan materi gerak melingkar berubah beraturan, yaitu pada kelas 10, di mana gerak melingkar berubah beraturan mempunyai 3 persamaan yang utama, yaitu omega T pangkat 2 sama dengan omega 0 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikalikan alfa dikalikan dengan theta. Nah, theta-nya adalah posisi sudut. Persamaan yang kedua, theta sama dengan omega 0 dikalikan T ditambah dengan setengah dikali alfa kali T pangkat 2. Dan yang terakhir, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Sekarang kita lihat keterangan dari simbol-simbol ini. Torsi, tau, sama dengan momen gaya. Theta adalah posisi sudutnya dalam satuan radian. I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter pangkat 2. Omega T adalah kecepatan sudut akhir dalam satuan radian per sekon. Omega 0 adalah kecepatan sudut awal dalam satuan radian per sekon. Dan alfa adalah percepatan sudut dalam satuan radian
per sekon pangkat 2. Oke, sampai sini. Contoh soal. Yang pertama, kita perhatikan kalimatnya. Sebuah partikel mempunyai momen inersia. Saya kasih tanda merah karena ini adalah besaran-besaran yang akan kita ketahui dalam soal. Momen inersianya 2 kg meter pangkat 2 berotasi dengan percepatan sudut 10 radian per sekon. Hitunglah besar usaha untuk menempuh sudutnya sebesar 50 radian per sekon. Oke, kita perhatikan tanda yang saya kasih berwarna merah. Diketahui yang pertama adalah momen inersia dengan simbol I, besarnya 2 kg meter pangkat 2. Kemudian percepatan sudut atau alfa sebesar 50 radian per sekon pangkat 2. Dan sudut rotasi adalah theta. Yang dicari, hitunglah besarnya usaha. Nah, besar usaha yang akan kita dapatkan dengan menggunakan W sama dengan torsi dikalikan theta. Tapi sebelum itu, kita harus menentukan hitunglah nilai dari momen gayanya. Besar momen gaya adalah inersia dikali alfa. Kita masukkan inersianya 2 dikali 10, maka hasilnya adalah 20 N kali M. Setelah kita memperoleh nilai momen gaya, lalu kita masukkan ke persamaan usaha yang besarnya W sama dengan torsi dikalikan theta. Di mana torsinya kita sudah mendapatkan nilai 20 N kali M dan theta-nya sebesar 50 radian. Sehingga nilai usahanya adalah 20 dikali 50 atau sama dengan 1000 Joule. Oke, sampai sini. Jika kurang paham, silakan tuliskan dalam komentar di bawah video ini. Selanjutnya, usaha dan perubahan energi kinetik rotasi. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini, gerak rotasi pada grid dapat berputar, sehingga usaha pada gerak rotasi bisa juga didefinisikan sebagai perubahan dari energi kinetik rotasi benda. Perubahan energi kinetik rotasi ini diakibatkan karena adanya perubahan kecepatan sudutnya. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan matematis dari usaha dan hubungan antara energi kinetik rotasi, yaitu W sama dengan perubahan energi kinetik rotasi. Yang besarnya W sama dengan setengah inersia dikalikan dengan dalam kurung omega T pangkat 2 dikurang dengan omega 0 pangkat 2. Kita ulang lagi. Besar usaha akibat adanya perubahan energi kinetik rotasi yang diakibatkan oleh perubahan kecepatan sudut. Besar usaha adalah setengah dikali inersia dikali omega T pangkat 2 dikurang omega 0 pangkat 2. Dengan keterangan, I-nya adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter pangkat 2, omega T adalah kecepatan sudut akhir dalam satuan radian per sekon, dan omega 0 adalah kecepatan sudut awal dalam satuan radian per sekon. Contoh soal berikutnya. Perhatikan soalnya. Sebuah roda berbentuk silinder kejal, memiliki massa 10 kg, diameter silinder yaitu 100 cm. Jika mula-mula diam, kemudian berotasi dengan kecepatan sudutnya sebesar 10 radian per sekon, tentukan besar usaha yang dilakukan untuk menggerakkan roda. Saya ulang lagi, tentukan besar usaha untuk menggerakkan roda. Perhatikan pada huruf yang dikasih tanda merah, ini menyatakan besaran yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah massa benda dari silindernya sebesar 40, diameternya 100 cm atau 1 meter, dan jari-jari setengah dari diameter adalah 50 cm atau 0,5.
Omega 0 sama dengan 0 karena mula-mula benda dalam keadaan diam. Dan omega T sama dengan 10 radian per sekon. Kemudian, di sini ada kalimat rodanya berbentuk silinder pejal. Nilai dari inersia silinder pejal adalah setengah mr pangkat 2. Maka, untuk menyelesaikan pertanyaan usaha pada soal ini, hitunglah nilai dari momen inersia terlebih dahulu. Momen inersia pada silinder pejal adalah setengah mr pangkat 2. Kita masukkan nilainya, setengah dikali 40 dikali jari-jari sebesar 0,5 meter. Di pangkat 2, maka hasilnya adalah 5 kg kali meter pangkat 2. Selanjutnya, kita hitung besar usaha akibat adanya perubahan energi kinetik rotasi. Kita lihat di sini, usaha akibat adanya perubahan energi kinetik rotasi dapat terlihat dari perubahan nilai kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut awal 10, kecepatan sudut awalnya adalah 0, dan kecepatan sudut akhirnya adalah 10, dengan inersia yang kita peroleh sebesar 5 kg meter pangkat 2, sehingga dapat kita tulis besar usaha akibat perubahan energi kinetik rotasi yaitu setengah I dikali omega T pangkat 2 dikurang omega 0 pangkat 2. Dengan masa inersianya setengah dikali momen inersianya 5, kita masukkan di sini. Omega T-nya adalah 10 dikurang dengan omega 0-nya adalah 0, maka hasilnya 2,5 dikali 100 atau 250 Joule. Oke, sekian. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.